Anda kembali di Kompas Bisnis, kali ini bersama saya Merita Effendi. Sudah hadir di redaksi Kompas TV, Direktur Utama Patuna Travel, Pak Syamres Fiadi. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Alhamdulillah. Kita kembali membahas soal haji khusus. Bagaimana Patuna Travel menawarkan beberapa paketnya bisa sesuai dengan perjalanan ibadah dan memastikan bahwa seluruh paket yang ditawarkan Patuna ini sudah berizin dengan kuota resmi yang diberikan oleh Kementerian Haji, Pak? Ya, yang pertama dari produk kami insya Allah sudah membuat sedemikian rupa tidak keluar dari fikih-fikih agama tentang perhajian. Walaupun memang tidak semua programnya mengutamakan sunnah-sunnah, tapi yang paling pokok adalah rukun dan wajibnya. Kalau sunnah memang dalam kondisi yang saat ini tidak seperti tahun 2090 ke bawah, jauh berbeda kondisi lapangan di Arab Saudinya. Sehingga kami melihat bahwa harus ada perubahan-perubahan di mana sunnah tidak kita lakukan dalam program, tapi kami memberi kesempatan bagi jemaah yang ingin melakukan sunnah, kami fasilitasi. Tapi tidak dalam bentuk penjualan, dalam bentuk program di paket-paketnya. Nah, kemudian kami juga punya varian produk yang cukup variatif, sehingga ini bisa menjadi pilihan sesuai dengan daya beli atau kemampuan dari calon jemaah itu sendiri, sehingga punya pilihan alternatif di dalam internal kita sendiri. Jadi one stop shopping sudah ada di dalam, tidak perlu harus shopping window di tempat lain. Oke, Pak, dari pengalaman yang sudah dijalani oleh Patuna, ada penolakan visa seperti itu nggak sih, Pak? Ada kendala-kendala seperti itu nggak sih? Di haji pada dasarnya tidak. Karena haji itu berdasarkan kuota pemerintah Arab Saudi yang sudah disepakati di organisasi OKI, di mana Indonesia mendapat dan seluruh dunia mendapat, seluruh negara Islam di dunia mendapat 1/1000 mil penduduknya. Nah, Indonesia itu mendapat saat ini 221.000, walaupun seharusnya bisa minta tambahan. Tapi melihat dari kondisi ekonomi, sepertinya kita berjuang terus untuk mengisi kuota yang 221.000. Sehingga sepertinya tahun ini pun kami sepertinya sedang berjuang mempertahankan bagaimana mengisi 221.000 itu sendiri tanpa perlu harus meminta tambahan. Karena logikanya gimana mau minta tambahan kalau kuotanya yang kemarin dikasih itu nggak penuh gitu ya. Akhirnya mempertahankan kepenuhan ini untuk uji coba ke operasional dari Kementerian Haji Republik Indonesia yang baru untuk bagaimana tahun depan mungkin kalau minta mau tambahan kuota ya silakan. Walaupun ada indikasi perbaikan di mana tahun 2020-30 itu Mr. Muhammad bin Salman akan menaikkan jumlah kuota yang dari 1,5 juta kurang lebih menjadi 5 juta. Sehingga secara otomatis kita tidak minta tambahan, insya Allah pasti ditambah. Sudah dapat. Datang sendiri tambahan. Baik, Bapak, kita berbicara soal mekanisme perlindungan terhadap jemaah. Bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti pembatalan atau keterlambatan visa atau keberangkatannya, itu seperti apa yang diterapkan? Yang pasti kalau visa sekarang tidak ada istilah pembatalan ditolak. Karena atau ditolak karena tadi selain kuota, kedua dalam sistem IHAD nusuk ini semua proses untuk bisa mendapatkan visa itu sudah kita lengkapi. Salah satunya perhotelan, maktab Arafah Mina, paket Arafah Minanya, transportasinya, sehingga termasuk asuransi dan segala macam kepentingan yang akan kita selesaikan dalam pembayaran di dalam user IBAN kita dalam IHAD nusuk ini, sehingga dipastikan jemaah yang nanti termasuk biometrik dengan paspor di dalam nusuk tersebut harus diupload. Pada saat memang mau visa, semua persyaratan itu harus terpenuhi dulu. Artinya orang yang sudah mendapatkan visa nanti dengan sistem elektronik itu insya Allah udah pasti punya hotel, punya transport, punya asuransi dan segala macam, tanpa harus dipertanyakan lagi. Tetapi kita lihat bahwa di Arab Saudi sendiri kesiapan tenaga kerja di sana juga tidak 100% mengikuti digitalisasi dari Kementerian Hajinya, karena banyak petugas yang memang di luar Kementerian Haji Arab Saudi juga ikut membantu dalam proses perjalanan operasional haji, sehingga masih juga ada yang nanyakan secara manual, padahal kalau dia barcode di kartu nusuk kita itu semua pasti ketahuan ada di sana di dalamnya.
Oke, Bapak, kita bicara soal harga ya Pak. Ini kan beragam ya, tidak hanya Patuna, tapi travel haji juga harganya beragam. Setoran awalnya mulai dari 4.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000 begitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini bagaimana Patuna bisa menjelaskan kepada jamaah tentang perbedaan harga-harga ini Pak? Ya, pada dasarnya harga uang muka itu kita kalau di Patuna Travel minta 5.000 US dollar. 4.000-nya memang kita setorkan ke rekening Menteri Haji melalui bank yang ditampung oleh BPKH atau dikelola oleh BPKH. Sehingga 1.000 dolar itu kami simpan untuk sebagai tanda bukti keikutsertaan jemaah itu di dalam travel kita. Juga untuk kepentingan-kepentingan, misalnya kami suka mengadakan acara pertemuan sebelum 4-9 tahun ini ada keberangkatan, kami suka undang mereka dengan memberikan informasi terupdate tentang perhajian. Itu di luar dari manasik ya? Iya, artinya sebelum manasik tahun keberangkatan kita ada kasih informasi-informasi selain untuk silaturahmi dengan calon jemaah haji kita. Yang membuat komponen biaya paling mahal tuh apa sih Pak? Pertama, hotel. Tergantung pilihan hotel, semakin dia tinggi kelas hotelnya, dia semakin mahal. Kedua, tiket perjalanan. Pesawat Ketiga, ya Pak? pesawat. Ketiga, komponen paket yang kita pilih untuk tenda Arafah dan Mina. Artinya pada dasarnya fasilitasnya akan mendapatkan Tapi sekarang ini sama. berubah. Pesawat nomor 3, Arafah Mina nomor 2 mahalnya. Arafah Mina artinya untuk tenda di sana nanti ya Pak ya, untuk ketika kita puncak berhaji pada saat hari-hari haji itu. Oke, Hari-hari tapi Tasrik. pada Mulai tanggal dasarnya 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Oke, 5 hari selama Ya, puncak haji kurang itu ya, lebih. kurang lebih di situ. Berarti fasilitasnya secara garis besar sama, tapi ada perbedaan kelas di situ Iya, yang menentukan betul. harga. Karena mereka juga memberikan pilihan. Mau yang paling murah, ya nggak murah, yang menengah sampai yang atas. Karena yang murah relatif bukan untuk kita, bukan untuk haji khusus, tapi untuk haji-haji pemerintah yang memang dikelola oleh pemerintah negara-negara lain, termasuk Indonesia. Tapi apakah jamaah mendapatkan kontrak di awal ketika mendaftar? Artinya mereka sudah teredukasi bahwa paket yang diterima akan begini atau itu ada kontrak tertulisnya nggak sih Pak? Secara tertulis iya, karena pada saat mendaftarkan itu sudah ada formulir, kwitansi, dan kontrak-kontrak serta persyaratan yang ada di dalamnya. Sehingga mereka menandatangani kwitansi itu, pilihan paket, uang, konsekuensi pembatalan segala macam sudah ada di sana semua. Namun memang harus punya toleransi cukup tinggi kita ini di Indonesia, terutama para calon jemaah haji, di mana pada saat tahun pendaftaran dia mendaftar dengan masa antri sekarang hampir 10 tahun, itu ekonomi berubahnya bisa Ada penyesuaian. unpredictable gitu Mbak. Oke. Bisa jadi kursnya naik, bisa jadi, dan belum ada kurs itu turun. saat ini. Nah, sehingga kesiapan jemaah itu harus direncanakan. Akhirnya dengan pengalaman di tahun setelah pandemi ini, kami bekerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga perbankan, lembaga asuransi untuk mengcover semua ini agar jemaah itu mau menggunakan fasilitas ini untuk keselamatan atau penjaminan pembiayaan sampai dengan keberangkatan. Jadi ada yang dengan tabungan, ada dengan cicilan, ada yang segala macam dengan jaminan emas dan segala macam, ada semua. Cuma memang sosialisasinya masih belum maksimal. Sehingga mereka daftar tiba-tiba berangkat, kurang. Artinya Patuna juga menawarkan relaksasi yang kayak gitu ya Pak? Artinya misalnya gini, kayak waktu tunggu, misalkan saya mendaftar, kemudian baru akan berangkat 10 tahun kemudian, itu kan jedanya sangat jauh. Betul. Pasti biayanya semua penyesuaiannya sangat jauh. Nah, kalau tadi Bapak bilang bisa nabung dulu, bisa ini, bisa itu, artinya itu Patuna mengakomodir itu? Iya, kita bisa bantu itu bekerjasama gitu dengan pihak-pihak tadi, perbankan, finance, atau asuransi. Bahkan tiga-tiganya kita komunikasikan. Produknya ada, teman memang belum tersosialisasi secara maksimal. Karena gengsinya masyarakat Indonesia masih tinggi, tarik-tawarnya aku nggak butuh, pada saatnya dia butuh, ya sudah terlambat waktunya dan segala macam. Kalau estimasi kenaikan harganya itu bisa diprediksi nggak Pak? Jadi misalnya gini, kita... Secara pasti sulit. Oh, oke. Tapi secara perkiraan kita beberapa travel memberikan ilustrasi minimum setahun itu kenaikan ada yang $1.000, ada yang $500. Tapi tidak pasti antara $500 sampai $1.000. Bisa jadi itu harga bisa stabil. Tergantung kepandaian dari para penyelenggaranya atau travel PHK-nya. Dia bisa nggak mempertahankan harga dengan merubah program-program dan fasilitas yang diberikan. Kan tiket bisa ganti, hotel bisa ganti, program bisa ganti-ganti.
pilihan paket yang mahal, kita bisa alternatif yang lebih murah dalam hal, sehingga harga itu bisa kita pertahankan di harga yang sama. Karena memang kenaikan harga itu tidak melulu dari segi ekonomi dalam negeri, tetapi paling utama adalah kenaikan harga yang ada dibebankan oleh pemerintah Arab Saudi yang sudah mulai menerapkan tax pajak. Yang awalnya tidak pernah ada pajak, sekarang ada pajak. Awalnya hanya 5%, naik 10%, sekarang 20%. Jadi lebih tinggi daripada Indonesia pajaknya di Arab Saudi. Artinya misalnya kalau tadi Bapak bilang estimasinya kenaikan 500 sampai 1.000 dolar, kalau waktu tunggunya 5 tahun berarti harus mempersiapkan 2.500 begitu ya, sampai 5.000 untuk itu hanya untuk kenaikan harga saja. Belum pokoknya yang harus disiapkan juga kan. Luar biasa ya. Insya Allah itu ada jalan keluarnya. Nah, mudah-mudahan dengan wawancara ini nanti pihak calon jemaah bisa memanfaatkan apa yang saya sampaikan, informasi dari dengan ya partner yang sudah biasa mereka lakukan. Perbankan silakan berbankan, finance dengan finance-nya, asuransi dengan asuransi. Yang terpenting itu diinformasikan kepada seluruh jadi perencanaan tidak hanya dari segi masa depan tentang pendidikan, tapi perencanaan juga sekarang udah bisa dengan masa depan perhajian. Kalau jemaah Pak Syam nih yang paling muda yang sudah mendaftar, usianya ini jadi syarat Mbak. Di Indonesia ini yang paling muda boleh pergi haji itu undang-undangnya baru nomor 14, 13 tahun. 13 Sebelum nomor 14, nomor 19 tahun 2019 itu minimal 18 tahun dari pengumuman oleh kementerian. 13 tahun itu untuk haji reguler dan haji khusus sama aja? Iya. Oh, oke. Artinya dia berangkat itu minimal 18 tahun. Tapi itu nggak masuk akal sebenarnya. Mohon maaf, tidak menyalahi yang bikin undang-undang. Kenapa? Karena masa tunggunya aja sudah sekarang jadi rata-rata 26 tahun. Bagaimana 13 tahun bisa berangkat? Betul nggak? Agak jauh ya. Kontradiktif ya. Baik, nanti kita akan juga membahas bagaimana kalau terjadi kondisi darurat selama di Tanah Suci, apa yang akan dilakukan dan yang dijanjikan kepada jamaah untuk supaya tetap merasa aman dan nyaman. Kita kembali usai jeda. Pak Syam, kita lanjutkan pembahasan nih. Kalau tadi kita sudah membahas soal biaya, kemudian sekarang kita membahas jika terjadi kondisi darurat, misalnya ada yang sakit ataupun bahkan meninggal dunia, bagaimana prosedur yang disiapkan pihak travel? Ya, pada dasarnya kita mengikuti aturan yang ada, terutama di Arab Saudi, karena sakit dan meninggal ini kan adanya di Arab Saudi, tidak di Indonesia. Indonesia insya Allah relatif mudah dan kita paham. Namun di sana ini kan karena syaratnya atau kondisinya kita kadang-kadang kita belum tahu atau mungkin ada perubahan-perubahan dan bahasa juga. Kadang-kadang kita ngomong pakai bahasa Indonesia nggak mungkin, pakai bahasa Inggris nggak mungkin. Mau tidak mau harus berbahasa Arab. Nah, tidak semua partner atau teman kami mampu untuk bisa berbahasa Arab, sehingga akhirnya kami membawa muta'awib untuk mendampingi menerjemahkan bahasa itu. Itu memang kesulitan kita. Tapi untuk penyelesaiannya itu adalah kewajiban kita. Sehingga sekarang ini istilah istitoah itu sebenarnya harusnya tidak diwajibkan kepada kami di haji khusus. Karena haji khusus itu justru melayani jemaah yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Sayangnya kami disertakan karena dianggap undang-undangnya sama. Oke. Sehingga akhirnya sekarang kami harus mengikuti istitoah kesehatan. Yang semua itu terindukasi di Departemen Kesehatan. Dengan sistem aplikasi dan digitalisasi yang ada di sana. Yang notabene juga nggak siap dengan sinkronisasi ke Cisco Hajj, sehingga akhirnya sedikit ada masalah apabila tidak cocok, apa masalah tidak cocoknya dan seterusnya. Nah, yang paling sering terjadi itu kalau hal sakit itu adalah masalah penyakit bawaan atau apa namanya istilahnya? Komorbid. Pengorbitnya gitu ya. Penyakit gula, kolesterol, darah tinggi, gagal ginjal, stroke. Pada dasarnya kami semua udah lakukan. Cuman memang pemerintah Arab Saudi melihat kok sekarang banyak ya orang tren dari Indonesia pada cuci darah di sana. Karena kemudahan yang diberikan oleh rumah sakit yang memang free dari pemerintah Arab Saudi. Ya kita menggunakan fasilitas yang itu. Karena terus terang aja sejak kemarin pemerintah Indonesia tidak boleh lagi menyiapkan rumah sakit haji untuk jemaah haji Indonesia. Harus mengacu kepada rumah sakit haji pemerintah Arab Saudi. Walau alam kenapa? Sehingga mungkin maksudnya
udahlah ini bisnis kami, jangan kamu ikut campur. Ini udah gratis, kamu mau coba-coba biaya dan segala macam, ya akhirnya membebankan biaya tinggi dan segala macam. Alhamdulillah seperti itu, sehingga kami menggunakan fasilitas rumah sakit umum yang ada di Arab Saudi, sehingga dengan biaya yang relatif nol. Namun apabila meninggal, memang ada prosedur lain, yaitu harus dengan internal G2G. Jadi kami harus mengurus ke konsulat jenderal kita di Jeddah, dan itu udah biasa kita lakukan, hingga akhirnya sampai ke penguburan. Sampai sebelum penguburan itu pemandian di rumah sakit, lalu disolatkan di Masjidil Haram kalau dia di Mekah, dia disolatkan di Masjid Nabawi kalau dia di Madinah, sampai ke penguburan. Kalau di Madinah kita kuburin masih mungkin di penguburan Ma'la di samping Masjid Madinah. Kalau di Mekah udah jauh berbeda, karena di Ma'la itu udah penuh, sehingga harus geser ke pinggiran lagi sedikit yang lebih umum, dan kita kuburkan di sana sampai selesai penguburan, sampai surat-surat kematian dan segala macam yang harus dibawa ke Indonesia untuk kita urus, untuk asuransi, untuk keluarga dan segala macam, semua insya Allah kita bantu dan kita siapkan. Ini menarik Pak, tadi Bapak bilang kalau dulu pelaksanaan haji khusus ini justru mengakomodir haji reguler yang tidak masuk dalam tidak mental begitu ya di syarat istitoah, tapi sekarang justru juga ikut sertakan. Artinya kan waktu tunggu yang begitu lama, kadang-kadang lansia juga udah tidak mampu untuk haji reguler, jadi larinya ke haji khusus gitu. Kalau pengalaman dari Pak Tuna seperti apa menghadapi hal ini Pak? Ya kami bilang biasa ya, karena memang kami bahkan di pelayanan kami itu di paket itu kami bilang kami siap melayani program guide khusus untuk mendampingi jemaah yang memang membutuhkan guide khusus ini dengan kebutuhan khusus tadi. Walaupun tidak khusus, misalnya keluarga aku nggak mau diganggu dengan yang lain, mutawifnya satu, guide khusus sendiri, ya udah silakan. Tapi yang memang membutuhkan pelayanan khusus dalam pengertian kemampuan fisiknya maupun karena ada penyakit, kita memang menyiapkan, tapi memang berbayar. Sehingga akhirnya nanti selalu dikawal sama mereka. Yang dorong dia, yang bantu-bantu segala keperluan ibadahnya dibantu oleh si guide mutawif ini gitu. Kalau travel kan pasti bekerja sama dengan KJRI ya Pak? Pasti. Di sana. Nah, kalau kerja sama dengan petugas haji dari Kemenhaj juga nggak Pak? Ada koordinasinya juga nggak kalau untuk haji khusus? Itu yang kita kasihan ya. Bukan kita nggak boleh. Kalau kita minta bantuan mereka tuh udah luar biasa capeknya Mbak. Jangankan masalah petugas tadi, masalah pendamping saja. Yang tahun lalu para KBIHU itu mendapat fasilitas satu petugas untuk melayani jemaahnya setiap 135 jemaah. Bukannya ditambah, tapi malah dikurangi. Satu untuk 150 tahun ini. Sehingga artinya bahwa kita perkirakan 135 kenapa tahun lalu? 135 itu hitungannya 45 kali satu per bis. Dengan asumsi per bis itu ada mutawifnya atau pendampingnya. Nah, kalau cuma satu pembimbing, bis yang lain siapa yang ini kan? Di dalam bis saja udah masalah. Terus bagaimana pada saat dia mau tawaf ke Masjidil Haram? Pembimbingnya cuma ada satu. Akhirnya mereka melakukan 150 orang dibimbing dan segala macam dengan kemampuan suara yang memang terbatas. Karena kita lihat juga ya jumlahnya sangat jauh ya Pak. Gitu. Nah, sementara kami kalau di haji reguler, ini jumlah petugasnya saat ini memang mengambil dari jumlah petugas sebagian. Tapi yang tahun 2025 lalu memohon bantuan pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota petugas haji, agar bisa sehingga mendapatkan tambahan. Kalau di kami di haji khusus, kami include petugasnya di dalam itu. Jadi kami dapat kuota, ya udah kita harus sisihkan ini petugas untuk kita, tanpa bahkan kita boleh dibilang ya dibilang cukup nggak juga, dibilang lebih nggak juga sih. Ya pas-pasan lah Mbak, tapi dulu memang kami disiapkan berlebih. Hanya sayangnya berlian itu tidak diinformasikan ke kita untuk ditambah isi. Karena selalu di haji khusus selalu lebih kita 200 jemaah. Nah itu kita nggak tahu itu. Kenapa kok lebih terus nih? Siapa yang batalin di saat-saat terakhir? Ternyata itu adalah kuota petugas yang tidak terisi oleh petugasnya itu sendiri dan tidak diberikan kesempatan oleh kementerian untuk kepada para PHK untuk mengisinya gitu. Nah kalau sekarang dibatasi 1100 itu udah dihitung sekian rinci bla 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 dapatnya sekian.
Udah ada perhitungan yang tanpa khusus ada ya. kelebihan-kelebihan yang terlalu banyak. Iya, betul. Bapak, kita bahas soal asuransi nih, karena kan asuransi ini menjadi penting ya untuk selama jamaah kurang lebih 1 bulan berada di Tanah Suci. Apakah ada asuransi khusus kalau untuk penyelenggara haji khusus, dan sejauh mana cakupannya untuk jamaah? Kami diwajibkan, dalam undang-undang pun diwajibkan untuk asuransi ini. Namun memang di dalam proses di haji itu sendiri, visa dari umroh maupun haji, itu kita juga membayarkan premi asuransi untuk di Arab Saudi-nya. Namun kami jarang mengklaim untuk hal itu, karena kami inginnya juga kemudahan dari pihak asuransi yang ada di Indonesia untuk bisa membantu mengklaim itu. Hanya memang mungkin mereka reimburse. Di reimburse itu baru kita minta diganti di Indonesia. Itu yang tadi saya bilang, surat-surat ada kematian, segala macam sakit kita akan bawa ke Indonesia untuk diklaim ke asuransi yang ada di Indonesia. Memang premi yang ditawarkan asosiasi asuransi ini pada saat kita meminta klaim, rasanya dengan kejadian yang ada itu masih belum imbang. Sementara misalnya gini, tiket pulang sama pendampingnya, tiket pulang 2 tiket untuk haji itu kurang lebih sekitar 40 juta. Memang rumah sakit semua gratis, mau sampai operasi apapun, jantung, tulang, segala macam, selalu free. Cuman hotel belum. Jadi antara hotel, artinya akomodasi, meals, sama transportasi pulang, yang di cover itu tidak seimbang jumlahnya. Nah itu yang kita tergantung nanti preminya. Makanya kalau di Patuna Travel, insya Allah kami akan tingkatkan supaya minimal 2 orang satu sakit, 1 pendamping ini bisa pulang dan tercover biayanya semua. Nah ada pengalaman tahun 2024 kami nggak tercover. Makanya tahun 2025 kemarin kita tinggikan klaimnya agar tercover itu. Nah kami yang disalahkan gitu. Karena kami nggak mengcover, yang penting karena kewajiban kami hanya mengcover asuransi. Tapi ternyata yaitu ada tiket yang tidak bisa tercover untuk 2 orang dari asuransinya. Ya semoga masalah-masalah kayak gini nanti bisa teratasi dengan baik ya Pak. Yang menjadi permasalahan tadi istitoahnya ya, istitoah kesehatan yang baru saja. Kenapa kami dimasukkan istitoah, padahal kami melayani tamu-tamu atau jemaah haji kita yang memang secara khusus itu memang kita yang siapkan. Baik, terima kasih. Dan ini mempersulit kami terus terang di tahun ini ya. Karena ini itu baru tahun ini berarti Pak? Iya. Karena sebenarnya kesulitan bukan di kami, tapi di kesiapan Menteri Kesehatan dengan sistem aplikasinya itu untuk mengistitoahkan yang ternyata juga tidak boleh semua unit bukan bisnis apa namanya, jaringan Menteri Kesehatan boleh mengakses. Diatur sedemikian rupa, kalau di sini harusnya di sini. Jadi akhirnya keterbatasan itu yang mempersulit diri kita sendiri, terutama Indonesia. Ya akhirnya yang rugi adalah dari kita. Sementara ada 11 penyakit yang terdaftar ya untuk syarat istitoah. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Syamri Rifyadi untuk waktunya di Kompas TV. Terima kasih Mbak Mei. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir semua air mineral itu sama, Le Mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan